Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, para alim, para ustadz, haji, hajjah, Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruhnya jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah. Nikmat kesempatan hidup, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat keimanan yang menyebabkan kita bergairah menyempurnakan keberagamaan kita lewat rajin dan semangatnya Bapak Ibu semua menghadiri pengajian Ahad pagi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Karena mereka menegakkan sunnahnya, tentu mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul. Oleh karena itu kita berharap semoga kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kelihatannya semakin kesini pengajian Ahad pagi di masjid ini semakin bertambah. Bukan hanya bertambah jamaahnya, tapi juga bertambah menu kegiatannya. Di hadapan saya, di belakang ibu-ibu sudah menunggu. Menunggu ini bapak apa ibu biasanya ya yang memanfaatkan apa yang sedang menunggu di belakang itu. Ini luar biasa sebagai sebuah daya tarik bagi kita semua. Mudah-mudahan bukan karena itu ya. Bapak Ibu mohon izin pada kajian Ahad pagi kali ini saya ingin mengupas sebuah munajat yang populer di kalangan umat Islam, di kalangan para ahli sholih. Mudah-mudahan di antara kita semua terbiasa memunajatkan doa ini. Doa yang berkaitan dengan permohonan 4 keutamaan. Sebagian ulama mengatakan doa ini ghairu ma'thurat. Doa para salafus soleh.
dan bisa jadi bukan merupakan munajatnya Nabi. Tetapi sebagian lagi mengatakan ada satu riwayat yang bersumber dari Sayyidina Al-Arif Billah Al-Hasan bin Soleh Al-Bakhr, yang menyebabkan para ulama mengatakan munajat ini munajat ma'thurat. Munajat doa itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan doa ma'thurat, ada doa ghairu ma'thurat. Doa ma'thurat, doa yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, atau doa yang pernah dimunajatkan oleh Rasul. Yang ghairu ma'thurat, tidak tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak dimunajatkan oleh Nabi, bisa jadi bersumber dari generasi sesudah Nabi, tetapi itu substansinya tidak bertentangan dengan kaidah adab bermunajat, sehingga kemudian diperbolehkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, terlepas dari mana di antara dua pendapat itu, tapi munajat ini populer dan substansinya sungguh sangat bagus. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ini permohonan 4 keutamaan. Allahumma ya Allah aghnini, kayakan saya, bil ilmi, dengan ilmu, wa zayyinni bil hilmi, hiasi saya dengan kesantunan, kelembutan, wa akrimni bit taqwa, muliakan saya ya Allah dengan ketakwaan. Yang terakhir, yang keempat, wa jammilni bil afiyah, baguskan saya dengan al-afiyah, kesehatan dan kemampuan menggunakan kesehatan pada jalanmu. Inilah Bapak Ibu 4 keutamaan yang sering dimunajatkan oleh para salafus soleh. Allahumma ya Allah aghnini bil ilmi, kayakan saya dengan ilmu. Bapak Ibu, biasanya kaya itu konotasinya sering dikaitkan dengan harta. Seseorang yang hartanya banyak disebut orang kaya. Kaya apa? Padahal makna kaya tidak semata-mata sebenarnya berkaitan dengan harta. Kaya itu maknanya berkecukupan. Apanya yang cukup tergantung. Kalau yang cukup itu mencukupi itu kekayaan, maka disebut kaya harta. Bukankah ada istilah lain yang sering kita dengar? Kaya hati. Hatinya banyak berarti. Hatinya penuh dengan kelapangan.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, menarik ketika kita bermunajat, jika memang ini adalah ma'thurat, maka mengapa kemudian ketika meminta kayakan saya, kayakannya bukan dengan harta, agenini bil ilmi, dengan ilmu. Hal ini mengingatkan kita akan kisah Nabiullah Sulaiman ketika ditawari mau harta, mau ilmu, yang ketiga mau jabatan. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman di antara yang tiga itu yang mana Bapak Ibu? Ilmu. Dan dengan dimilikinya ilmu, yang dua ternyata bisa diperoleh. Lewat dianugerahkannya ilmu kepada Nabi Sulaiman, karena itulah yang dipilih oleh Nabiullah Sulaiman. Dan memang tidak tanggung-tanggung ilmunya Nabi Sulaiman itu. Dia menguasai ilmu bahasa, bukan hanya bahasa manusia, bahasa hewan dia kuasai, sehingga tahu dialog antara satu semut dengan semut yang lainnya. Dia menguasai bahasa burung, sehingga terjadi dialog antara dia dengan burung hudhud. Yang menarik, Nabi Sulaiman pun dia menguasai bahasa, bisa berkomunikasi dengan makhluk Allah yang tidak kasat mata. Itulah sebabnya ketika dia mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis, itu terjadi lewat bantuan dari makhluk yang tidak kelihatan dari bangsa jin, yaitu Ifrit. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan dimilikinya ilmu, maka kemudian Nabi Sulaiman bisa memperoleh dua hal lain yang ditawarkannya yang sebelumnya dia tidak terima. Satu, jabatan, kekuasaan, dan kekuasaannya melingkupi bukan hanya kekuasaan manusia. Jin saja tunduk pada Nabi Sulaiman. Nah, yang kedua kekayaan pun dia peroleh. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan mengapa munajat kita agenini bil ilmi. Kayakan saya ya Allah dengan ilmu. Karena ilmu punya keutamaan. Bukan hanya membuat seseorang cerah dan mencerahkan, bukan hanya lewat ilmu seseorang itu menjadi terang, bahkan bisa memberi penerangan kepada orang lain. Lewat ilmu pula lah seseorang bisa mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang lain. Harta bisa diperoleh, yang lain pun bisa dimiliki. Tentu biiznillah, dengan izin Allah. Satu itu Bapak Ibu. Orang-orang yang berilmu, lah ini punya keutamaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia itu berderajat mulia di sisi Allah. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di sana jelas Allah menegaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah
akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bahkan kehebatannya orang yang berilmu itu kan melebihi kehebatannya para mujahid yang syahid di medan laga. Tintanya orang yang berilmu itu melebihi darahnya para syuhada. Konon katanya nanti yang akan pertama kali masuk surga kan orang-orang yang berilmu. Nah, bersyukur Bapak Ibu yang berprofesi menjadi guru. Pak Guru Aflahah ini yang paling pertama nanti masuk ke surga. Tapi mohon maaf saya mendahului karena saya kan dosen ya. Ya, bukan hanya guru formal, termasuk guru ngaji, itu kan menularkan ilmu juga. Pak Ibu yang saya muliakan, Pak Haji Rohmat ini nanti di depan ini masuk ke surga ya. Insya Allah, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Satu, minta dikayakan dengan ilmu, diluaskan wawasan. Pak Ibu, orang-orang yang berilmu itu dia akan menyikapi kasus, menyikapi keadaan itu sebagaimana mestinya. Biasanya orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, sikapnya luas. Beda dengan orang yang ilmunya relatif terbatas, biasanya reaktif. Biasa Bapak Ibu tasyahud tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Ketika melihat orang yang menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud biasanya reaktif karena tidak tahu ilmunya. Bahkan kemudian tidak tabayun, padahal tuntunannya kita harus mentabayuni, mengkonfirmasi. Ketika ada perbedaan itu, kamu kok tadi tasyahudnya digerak-gerakan, apa karena seneng dangdut ya? Tasyahudnya dangdutan gitu. Tidak konfirmasi. Nah, kalau para sahabat Nabi biasanya konfirmasi. Orang yang ilmunya relatif terbatas biasanya reaktif. Apalagi semangat keberagamaannya tinggi, ilmunya masih terbatas. Kadang bisa terjerumus ke penghakiman. Masa sholat tasyahud aja gerak-gerakan telunjuk? Emangnya dangdutan apa sholat? Kayak orang ngerti antara sholat dan dangdutan gitu. Tapi bagi orang yang berilmu karena tahu dasarnya. Ada hadis dari Wa'il bin Hujrin, "Tsumma ra'aitu usbu'ahu yuharrikuha wa yad'u biha." Kata sahabat Wa'il bin Hujrin, pada satu saat saya melihat Nabi sholat tasyahud. Ketika tasyahud, saya melihat Nabi mengangkat telunjuknya. Yuharrikuha, bukan hanya ngangkat. Kata Wa'il bin Hujrin ketika tasyahud itu Nabi mengangkat yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Wa yad'u biha, sambil berdoa. Awalnya terus terang Bapak Ibu hadis ini masuk dalam kategori hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih. Sanadnya bersambung, lalu kemudian masing-masing yang meriwayatkan akhlaknya bagus, lalu kemudian hanya berkenaan dengan hafalan dari yang meriwayatkan. Kalau hadis sahih
harus tamud dhabti, kuat hafalannya. Lah ini ada yang meriwayatkan dalam hadis ini khafifid dhabti, lemah ingatannya. Tapi ternyata hadis yang meriwayatkan kalau Nabi ketika tasyahud itu mengangkat menggerak-gerakan telunjuknya dan berdoa, ternyata bukan hanya satu, jumlahnya banyak. Sehingga hadis yang tadinya hasan derajatnya naik menjadi sahih. Sahih li ghairihi, sahih karena bantuan yang lainnya. Hasan saja boleh sebenarnya diamalkan. Terlebih ini sahih. Bagi orang yang berilmu tidak reaktif, paham, oh dia sedang mengamalkan hadis dari Wa'il bin Hujrin. Disinilah Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu persoalan interaksi di kalangan umat Islam itu memudar kohesivitasnya jika dihadapkan kepada perbedaan pendapat, itu terjadi karena kurangnya ilmu. Nah, sekarang ilmu Bapak Ibu tersedia di berbagai macam kemasan. Kalau dulu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu kita harus berkunjung. Sekarang selain kita berkunjung, asal kita rajin, kita pun bisa dikunjungi. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama agenini bil ilmi, kayakan saya dengan ilmu. Jangan eman-eman kalau untuk ilmu. Jangan eman-eman biaya kita keluarkan kalau untuk menyekolahkan anak. Karena sekolah sebagai fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Insya Allah kita membiayai anak, membiayai orang lain. Jika itu digunakan untuk mencari ilmu, kita termasuk ke dalam orang-orang yang memfasilitasi hadirnya ilmu kepada mereka, masuk fi sabilillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, man kharaja mim baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, ia sedang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang ke rumah. Orang-orang yang memfasilitasi mereka yang mencari ilmu pun karena mereka sedang ada di dalam sabilillah, maka mereka pun ada di dalam sabilillah. Yang kedua Bapak Ibu, permohonan kedua yang kita minta dari doa tadi, di samping agenini bil ilmi, kayakan saya dengan ilmu. Yang kedua, wazayyini bil hilmi, zayyana yuzayyinu, hiasi saya ya Allah dengan kelembutan, dengan kesantunan. Bapak Ibu, seseorang itu cantik rupanya, seseorang itu bagus ya rupanya, tidak serta-merta dia menjadi indah di hadapan orang lain kalau tidak disertai dengan kesantunan dan kelembutan. Ada enggak orang Bapak Ibu perempuan parasnya cantik, tapi kemudian kata-katanya kasar? Iya. Menjadi indah tidak? Tidak. Kecantikan rupa yang ada justru kemudian terhalangi oleh
Lah ini ketajaman lidahnya sehingga menyakiti orang lain. Ih, ayu-ayu kok nyelekiti. Sama juga dengan seseorang yang tampan rupanya tetapi perilakunya kasar. Maka ketampanan itu tertutupi nanti, tidak menjadi indah. Berbeda dengan seorang perempuan yang rupanya tidak begitu cantik, seorang laki-laki yang rupanya tidak begitu tampan, tetapi kata-katanya santun, perbuatannya halus, akan menyebabkan yang bersangkutan menjadi indah. Maka ada istilah kan begini, heran ya, cantik sih tidak, tetapi menarik. Menarik itu indah. Wa zayyinni bil hilmi. Indahkan saya ya Allah dengan kesantunan, dengan kelembutan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang membuat Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tertariknya itu yang paling utama karena kesantunannya, karena kelembutannya. Terlebih Nabi bukan hanya santun, bukan hanya lembut, rupanya pun tampan. Siapa yang tidak tertarik Bapak Ibu? Khadijah radhiyallahu anha awal pertama kali melihat saja sudah begitu tertarik, tetapi dia akan lebih muda dari saya. Kayaknya nggak pantas lah saya mendapatkan seorang suami yang lebih muda dari saya. Yang menarik, ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan usahanya, membawa barang dagangan milik majikannya, Khadijah radhiyallahu anha, Rasul ternyata tutur katanya santun, perbuatannya santun. Jujur, ketika bicara lembut, tidak melebihi suara onta. Keras, iya. Lalu kemudian itulah yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha berpikir lebih lanjut. Ini unik sekali ini orang. Sudah tampilan wajahnya rupawan, tampilan fisiknya bagus, murah senyum, kepada siapapun hahaha, ya. Bukan hanya kepada orang yang kaya, kepada yang miskin pun dia menyapa, santun, jujur lagi. Pegawai yang lain hanya menceritakan tentang jumlah barang yang terjual dan jumlah barang yang tersisa. Ini kok sampai keuntungan saja diceritakan. Minta keridhoan kepada majikannya. Ini unik, ini langka. Oleh karena itu, itulah yang menyebabkan Khadijah terdorong untuk melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada ibu-ibu nanti masih sendiri atau sudah sendiri, ya, lalu kemudian tertarik untuk menikah lagi, lalu yang membuat daya tarik karena kesantunannya, karena kelembutannya, apalagi ditopang dengan yang lainnya, bisa jadi kan usianya lebih muda. Tidak apa-apa, bukan merupakan sesuatu yang tabu. Khadijah itulah yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan dalam training-training itu, terutama training Aisyah dan
Nasihatul Aisyah. Saya ceritakan bagaimana peran Khadijah dalam perjuangan Islam. Besar sekali peranannya. Diakhiri dengan pernyataan, maukah ibu-ibu menjadi Khadijah di masa sekarang? Mau, serentak ya. Lalu kemudian kalau dengan Nasihatul Aisyah juga begitu saya. Maukah menjadi Khadijah di masa sekarang? Mau. Kalau mau, masih banyak nih yang laki-laki yang belum nikah. Lamar nih yang laki-laki. Tapi ada yang pintar juga di kalangan mereka, terutama yang Nasihatul Aisyah. Iya. Itu Khadijah. Saya kan Aisyah. Loh, pertanyaannya tadi kan mau nggak Khadijah di masa sekarang? Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi itu terkenal tutur katanya halus, pribadinya halus, lembut. Walaupun Nabi bukan makhluk halus. Wa zayyini bil hilmi. Ya Allah, hiasi saya dengan kelembutan. Dan Bapak Ibu, kelembutan, tutur kata yang halus, kepribadian yang halus, itu perlu ditanamkan, perlu dibiasakan. Maka ada istilah habituasi. Kalau kita Bapak Ibu tidak punya ilmu, mudah mengatasinya. Rajin ngaji, rajin baca, ilmu bisa kita peroleh. Kalau kita tidak punya harta, gampang, rajin usaha, pinjem sama orang. Tapi kalau kita tidak punya kepribadian, kalau kita tidak santun, kalau kita tidak lembut, tidak halus, sulit untuk memenuhinya, memperbaikinya. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya adibu auladakum. Ajarkan adab kepada anak-anakmu. Perlu ditanamkan, perlu dibiasakan. Maka dalam pendidikan karakter itu ada yang disebut dengan habituasi, proses pembiasaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, permohonan kita di samping agenini bil ilmi. Kayakan saya dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi. Hiasi saya dengan hilmi, kelembutan, kesantunan. Yang ketiga, wa akrimni bit taqwa. Muliakan saya ya Allah dengan ketakwaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, muliakan saya dengan ketakwaan. Nah, ada Bapak Ibu dua syarat kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan ketakwaan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf, selama ini kan takwa sering diartikan dengan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu bukan pengertian takwa. Itu buah muara dari takwa. Takwa itu sendiri itu adalah sebuah kondisi kejiwaan kita, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu ada dua unsur dalam ketakwaan. Satu, perasaan diawasi oleh Allah, yang oleh para ulama disebut muraqabatullah, perasaan dekat dengan Allah. Bapak Ibu, Allah itu ada
Allah itu maha melihat, Allah itu maha hadir. Tetapi perasaan kita tentang kemahahadiran Allah, keberadaan Allah sering hilang dalam diri kita. Orang-orang yang bertakwa adalah pertama, orang-orang yang memiliki kesadaran akan adanya pengawasan Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Muara dari sadar Allah maha melihat kita, maka menyebabkan kita berhati-hati di dalam berucap, berpikir, dan bertindak. Kita menjadi orang-orang yang berupaya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Satu, punya perasaan diawasi oleh Allah. Yang kedua, tindak lanjut dari perasaan diawasi oleh Allah itu muncul akhlak yang mulia. Tutur katanya santun, perbuatannya terpuji, ibadahnya rajin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sering saya sampaikan, Khalifah Umar bin Khattab itu adalah tipe seorang pemimpin yang punya keyakinan walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri beriman, bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Karena sadar pintu keberkahan itu takwa, maka kemudian Umar bin Khattab dia berupaya menanamkan ketakwaan kepada seluruh masyarakatnya. Itulah sebabnya bukan hanya dia menanamkan ketakwaan, Umar bin Khattab pun rajin mengevaluasi sampai sejauh mana ketakwaan itu dimiliki oleh rakyatnya. Karena itulah syarat munculnya keberkahan. Program pembangunan dilaksanakan, iya Bapak Ibu. Tetapi menanamkan, mengevaluasi ketakwaan terus juga gencar dilakukan. Sebab kalau pembangunan dilaksanakan, ketakwaan tidak ditanamkan, maka pembangunan itu nanti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, keropos di tengah jalan. Anggaran yang ada tidak digunakan untuk pembangunan sepenuhnya, baik untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Tetapi jika tidak punya ketakwaan, itu nanti akan keropos, digunakan juga untuk kepentingan mereka yang mengelola. Kalau orang Sunda bilang jangka imah, untuk rumah, untuk saya. Lah Umar bin Khattab sadar betul akan hal itu. Nah, satu saat dia pulang dari sebuah perjalanan, dia melihat ada penduduknya yang sedang menggembalakan kambing, dia menghampiri. Zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang banyak media massa. Orang tahu nama pemimpinnya, tahu juga tampilan wajahnya. Dulu belum tentu tahu nama pemimpinnya, tapi belum tentu tahu tampilan wajahnya seperti apa. Apalagi Khalifah Umar bin Khattab itu tampilannya seperti rakyat biasa. Bajunya, cara hidupnya sederhana. Sehingga itulah yang terjadi ketika penggembala itu dihampiri oleh pemimpinnya. Dia tidak tahu kalau yang menghampiri itu adalah pemimpinnya, presidennya. Dan tujuan Umar semata-mata hanya
untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana ketakwaan dimiliki oleh rakyatnya. Tidak punya tujuan karena nanti mau nyalon lagi misalnya ya, demi popularitas, nggak ada, belum ada wartawan waktu itu. Demi pencitraan, tidak, semata-mata lillah menjalankan aturan agama dalam kepemimpinan, memperhatikan rakyatnya. Nah, terjadilah dialog kan Bapak Ibu. Assalamualaikum pulan, waalaikumsalam. Saya memperhatikan panjenengan kayaknya senang menggembalakan kambing. Lah mau tidak senang gimana Tuan? Saya alhamdulillah sehat. Kambing yang saya gembalakan juga pada sehat. Sudah lama punya kambing sebanyak ini. Dijawab, maaf Tuan, kambing yang saya gembalakan bukan milik saya. Emang milik siapa? Milik majikan saya. Majikanmu di mana sekarang? Oh nun jauh di sana Tuan. Melihat nggak apa yang kita lakukan? Alah Tuan, ya tentu tidaklah, wong dia tidak hadir di sini. Lama kamu bermajikankan tuanmu, lama Tuan. Dari jumlah kambing sedikit sampai jumlah kambing sebanyak ini. Tahu enggak majikanmu tentang perkembangan jumlah kambing yang kamu gembalakan? Wallahu a'lam bishawab Tuan. Bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu. Tapi saya enggak urus, yang penting saya bekerja sebaik mungkin. Nih, saya butuh kambing 1. Karena yang ada di sini adalah kambing yang digembalakan oleh kamu. Nih uangnya diterima, insya Allah lebih dari cukup kambing yang kamu gembalakan saya bawa 1. Apa komentar dari si penggembala itu? Maaf Tuan, tadi kan saya bilang kambing ini bukan milik saya, milik majikan saya. Jadi kalau mau beli jangan sama saya, beli sama majikan saya. Dipancing oleh Umar bin Khattab. Majikanmu kan menurut kamu sendiri nun jauh di sana, saya butuhnya sekarang. Nih uangnya udahlah kamu terima saja. Lagian kan majikanmu tidak melihat karena tidak hadir di sini. Apa yang kamu lakukan? Terima saja uangnya. Kambing yang kamu gembalakan saya bawa 1. Persoalan nanti pertanggungjawaban kamu kepada majikanmu, meneng wae, wis ora susah cerita. Ya, katanya menurut kamu sendiri, tadi tahu nggak jumlah kambing yang kamu gembalakan majikanmu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi dia tidak menghitung jumlah kambing yang kamu gembalakan banyaknya segini. Semeneng wae, ora susah cerita-cerita. Aman kan? Aman. Nah, ibu-ibu paham. Tapi kan kalau diam-diam menghitung jumlah kambingnya gimana? Kata Umar bin Khattab, gampang. Sampaikan saja. Dia kan gak hadir di sini, gak melihat. 1 dimakan serigala, yakin dia bakalan percaya, sudah aman. Apa komentar dari si penggembala itu Bapak Ibu? Betul Tuan, majikan saya bisa saya bohongin, majikan saya bisa saya kibulin. Fa'aina Allah, kata dia, dikemanakan Allah. Masya Allah, luar biasa coba Bapak Ibu. Di luar dugaan Umar bin Khattab. Dikemanakan Allah. Kasarnya Bapak Ibu, bahasa lainnya, betul Tuan, majikan saya bisa saya bohongin. Tetapi saya jujur kepada majikan saya. Saya menggembalakan kambing majikan saya, menjaga dengan baik, tiada lain, bukan semata-mata karena pertanggungjawaban saya kepada majikan saya.
tetapi Allah Tuhan saya yang memerintahkan agar saya jujur kepada majikan saya, agar saya bekerja dengan baik, menjaga kambing yang digembalakan milik majikan saya. Allah yang mengajarkan seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan dia jujur? Apa yang menyebabkan dia tidak mau? Lah ini mencurangi majikannya tiada lain semata-mata karena perasaan diawasi oleh Allah. Seketika Umar bin Khattab takbir, Allahu Akbar, maha besar Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan ketakwaan ke dalam hati rakyat saya. Walaupun dia hanya sebagai seorang penggembala, dia jujur dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya karena merasa diawasi oleh Allah. Satu, perasaan diawasi oleh Allah. Yang kedua, perasaan itu bermuara ke akhlak. Jujur, ibadahnya rajin. Orang-orang yang bertakwa ibadahnya rajin, baik ketika sendirian ataupun ketika berjamaah. Orang-orang yang bertakwa ibadahnya khusyuk, tidak terpengaruh oleh keadaan, karena ibadahnya bukan didasarkan kepada pandangan orang, tapi hanya didasarkan kepada penglihatan Allah. Mau sendirian ya khusyuk karena Allah maha melihat dirinya. Ketika berjamaah juga khusyuk karena Allah maha melihat dirinya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan manusia itu mulia karena ketakwaan. Nah, tapi Nabi kan Bapak Ibu mengingatkan sambil menunjuk-nunjuk dadanya. Perasaan diawasi oleh Allah yang bermuara ke akhlak perbuatan itu adanya di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi menyatakan. Perasaan diawasi oleh Allah itu tempatnya di hati. Sementara hati punya sifat qallaba yuqal libu. Fluktuatif. Perasaan diawasi oleh Allah itu kadang menguat, kadang menurun. Nah, disinilah letak pentingnya, karena yang membolak-balikan hati kita, tempat bersemayamnya ketakwaan itu Allah. Maka kemudian Bapak Ibu kita memohon kepada Allah bukan hanya anugerahi saya ketakwaan, tetapi lebih dari itu muliakan saya dengan ketakwaan. Artinya bukan hanya perasaan diawasi olehmu saja yang ada dalam diri saya, tetapi lebih dari itu tindak lanjuti perasaan akan adanya pengawasan dirimu itu dengan tergeraknya saya untuk melaksanakan kebaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa akrimni bit taqwa, muliakan saya ya Allah dengan ketakwaan. Nah, yang terakhir, wa jammilni bil afiyah, baguskan saya dengan al-afiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam zikir pagi petang kita ada permohonan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa bukan Allahumma sihhati fi badani? Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan. Tetapi bahasa yang digunakan afiatkan, afini. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ada sehat wal afiat. Kalau sehat hanya berkenaan dengan berfungsinya organ tubuh kita.
Mata kita bisa melihat, itu sehat. Telinga kita bisa mendengar, itu sehat. Tetapi jika sehatnya mata kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, melihat hanya hal-hal yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan Bapak Ibu untuk melihat tayangan pengajian, itu al-afiyat. Al-afiyat itu menggunakan kesehatan pada jalan yang benar. Yang kita mohonkan, baguskan saya bukan hanya dengan sehat, tapi al-afiyat. Mata bukan hanya bisa melihat berfungsi dengan baik, tetapi digunakan untuk hal-hal yang semestinya. Kaki ini bukan hanya sehat, tetapi al-afiyat. Bukan hanya bisa berjalan tidak terasa sakit, tetapi ketika kaki yang sehat itu kita gunakan untuk mendatangi pengajian Ahad pagi, maka kaki kita bukan hanya sehat tetapi wal afiyat. Makna al afiyat begitu Bapak Ibu. Maka wajar jika ketika kita memohon wajamilni bukan bisihah, bukan dengan kesehatan, tetapi al-afiyat. Kalau al-afiyat sudah jelas sehat, tetapi kalau sehat belum tentu afiat. Banyak enggak orang yang bisa berjalan, tapi yang didatangi itu tempat maksiat? Banyak, iya. Mereka sehat tetapi tidak afiat. Banyak enggak mereka yang bisa bicara, tapi tutur katanya yang keluar binatang melulu, ya. Bicaranya ke hal-hal yang maksiat. Banyak mulutnya sehat tetapi tidak al-afiyat. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita mintakan bukan semata-mata sehat tetapi al-afiyat. Wajamilni bil afiyah. Baguskan saya dengan al-afiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya sampai jam 9 apa nggih? Sudah jam 7 lebih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini ada guna dan manfaatnya. Udah hafal doanya Bapak Ibu? Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.